Kurir sabu-sabu ini berusaha memberontak saat dijatuhkan dari motor dan akan ditangkap oleh polisi di Jalan Desa Terbanggi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Rabu petang. Tersangka berusaha berteriak meminta pertolongan hingga warga berdatangan ke lokasi penyergapan. Untuk membubarkan massa, polisi kemudian memberikan tembakan peringatan ke udara. Tersangka yang ditangkap bernama Andrian Syah berusia 28 tahun. Dari tersangka, polisi menyita 14 bungkus sabu-sabu. Ketika kami akan menangkap tersebut dan menggeledah, tersangka berusaha memberontak dan bertia. Akhirnya masyarakat sekitar datang keluar dari rumah mencoba menghalang-halangi petugas. Jadi ada satu tersangka atas nama AN dapat kami amankan, kemudian berupa barang bukti 14 klip sabu siap edar dengan berat bruto kurang lebih 3,17 gram. Jadi pasal untuk tersangka yang kami kenakan adalah pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik narkoba. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka berperan sebagai kurir dari seorang yang identitasnya telah diinformasikan ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Petani karet bernama Juprianto berusia 39 tahun warga desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, ditangkap Polres Tulang Bawang Barat pada Rabu siang. Tersangka ditangkap karena diduga sebagai bandar sabu-sabu. Namun saat diperiksa polisi, tersangka membantah sebagai bandar narkoba. Sabu-sabu yang ditemukan polisi di rumahnya tersebut diakui tersangka untuk kebutuhan pribadi sebagai pereda rasa sakit pasca operasi. Biasa saya yang nahan dari sakit pinggang, Pak. Sakit pinggang? Saya dari operasi. Dari operasi? Iya. Operasi itu udah lama? Udah lama, Pak. Oh, karena sakit pinggang, iya, kita pakai sabu untuk nahan rasa sakitnya? Iya. Saya udah berhenti selama puluhan tahun. Polisi menduga tersangka Zuprianto merupakan bandar narkoba sebab barang bukti yang disita jumlahnya cukup banyak, yakni 2 bungkus sabu-sabu dengan berat lebih dari 3 gram. Tersangka menyembunyikan sabu-sabu di dalam warungnya. JP ini mengedar narkoba. Ketika kita lakukan penggeledahan di warungnya, kita temukan narkoba, narkotika jenis sabu seberat 3,30 gram yang ditaruh di gantungan dagangan warung Sampo. Polisi masih memburu pemasok narkoba kepada tersangka Juprianto. Jika terbukti sebagai pengedar sabu-sabu, tersangka terancam 20 tahun penjara. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang pria berinisial RA berusia 25 tahun ditangkap Polres Lampung Timur pada Rabu siang karena terlibat kasus penyebaran ujaran kebencian melalui akun media sosial miliknya. Tersangka memposting kalimat ujaran kebencian terhadap suku Lampung. Agar tidak terungkap identitasnya, tersangka menggunakan nama seorang tetangganya pada akun miliknya yang digunakan untuk menyebarkan kalimat ujaran kebencian tersebut. Oh, pakai akun orangnya? Ya, akun korban itu, si Swanto ya. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif tersangka menyebarkan kalimat ujaran kebencian melalui media sosial tersebut karena kesal dengan seorang tetangganya. Tersangka mengaku dituduh sebagai pencuri dan akhirnya malah menjadi korban peperasan oleh tetangganya tersebut. Berhasil dilakukan penangkapan terhadap tersangka di daerah Tangerang. Memang sudah menimbulkan keresahan, jadi menurut pengakuan korban, beberapa orang atau kelompok orang sudah mencari-cari korban karena memang dalam akun Facebook tersebut tertera nama korban, foto korban, dan alamat rumah korban. Setelah ditangkap polisi, tersangka RA akhirnya meminta permohonan maaf atas kelakuannya.
Semua saya lakukan karena kesalahan saya dan kekonyolan saya sendiri. Dan saya berharap kepada semua warga Lampung, khususnya kepada seluruh suku Lampung. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya berharap pada suku Lampung bisa membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tetap bijak dan sehat menggunakan media sosial, sebab jika disalahgunakan, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Nasihin, pembuat konten rekayasa pembegalan, Rabu siang akhirnya meminta maaf kepada masyarakat setelah menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Pria warga Lampung Tengah tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sebab konten video rekayasa pembegalan tersebut rupanya telah membuat citra Lampung tercoreng. Di sini saya Muhammad Nasihin, pimpinan Padepokan Al-Hikmah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga-warga Lampung yang khususnya ketika menonton channel ini beranggapan adalah videonya ini membawa nama Lampung yang sifatnya mencemarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat, bisa untuk hiburan juga bisa, untuk hiburan juga bisa. Polda Lampung tidak menjerat pidana hukuman pada Nasihin, pembuat video rekayasa pembegalan tersebut. Polda Lampung hanya meminta surat pernyataan kesanggupan dari Nasihin agar tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk membuat konten pribadi untuk para pada kelompoknya atau masyarakatnya atau secara umum. Ya, itu yang disampaikan. Bahwa di wilayah hukum Polda Lampung dan Polres jajaran tidak benar adanya terjadinya pembegalan terhadap seseorang sebagaimana ada di dalam tayangan video yang ditayangkan sebagaimana dilihat bahwa dalam video terlihat seorang pria bernama Nasihin diberhentikan beberapa orang saat berkendara dalam mobil di sebuah perkebunan sepi. Pada video rekayasa untuk konten YouTube itu, Nasihin melawan dengan menggunakan ilmu kanuragan dan pria yang mengadangnya terpental kalah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.